Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Isdiri Sanabila dengan NIM 23133006 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4B. Nah, seperti biasa teman-teman sekalian, bahwa kali ini adalah learning journal terakhir dari mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, kali ini materi terakhir dibawakan langsung oleh kelompok 5 yang dikenal dengan kelompok tinta, di mana mereka mempresentasikan membawakan materi dengan judul mengenal penulisan artikel feature dengan ragam teknik dan contohnya. Yuk kita cari tahu dan kita rangkum materi yang mereka sampaikan. Nah, yang pertama adalah definisi dari feature. Apa sih definisi dari feature itu? Feature merupakan teknik penulisan jurnalistik non-fiksi yang memuat fakta dan disajikan dengan gaya sastra, yang dimana feature ini bukan opini tetapi juga suatu tulisan yang mengandung imajinasi dan narasi. Jadi feature dengan berita itu berbeda, baik dari penulisannya ataupun dari isi artikel tersebut atau isi dari materi yang ada di berita dan feature. Nah, materi selanjutnya itu ada ciri-ciri dari penulisan feature. Pertama adalah mengandung isi human interest, di mana feature itu biasanya menceritakan tentang perjalanan orang, terus tentang kegiatan-kegiatan yang mengandung human interest. Nah, yang kedua itu adalah gaya penulisannya deskriptif, naratif, dan juga estetik. Beda dengan berita, yang dimana mungkin berita itu lebih ke formal, lebih ke yang serius gitu. Tapi kalau misalkan feature ini lebih santai dan biasanya disajikan dengan cara lebih menghidupkan suasana para pembaca gitu. Jadi feature ini bisa dikatakan sastra yang bisa dongeng, bisa buku cerita, bisa artikel perjalanan seseorang gitu. Jadi lebih seru membacanya, lebih asik membacanya, dan juga lebih ringan dibandingkan kita membaca dengan berita yang harus fokus dalam membaca berita gitu kan. Nah, di feature ini juga tidak terpaku oleh waktu. Jadi kita kapan saja bisa nulis yang namanya feature, dimana dan kapan pun kita bisa menulis feature. Jadi timeless lah ya, nggak yang berita yang dimana kita harus nulis di hari itu juga karena berita itu harus ditayangkan di hari itu juga. Seperti itu. Setelah kita membahas terkait ciri-ciri, kita membahas tentang jenis-jenis artikel feature. Nah, feature ini nggak hanya feature perjalanan, tapi feature itu banyak macamnya dan banyak jenisnya. Yang pertama ada feature berita, yang dimana mengungkapkan sesuatu sisi emosional dari berita tersebut. Kedua itu ada feature human interest, yang dimana kita mengambil sisi kepedulian sosial kepada manusia gitu. Yang ketiga itu ada feature tentang sejarah. Kita membahas dan mengilas balik tentang sejarah yang ada dan yang kita kunjungin. Yang keempat itu ada feature kehidupan, ya, kehidupan. Jadi kehidupan seseorang ataupun pengalaman-pengalaman seseorang yang berjasa, yang pahlawan, itu bisa kita tulis di penulisan artikel feature. Jadi feature ini banyak macamnya teman-teman. Jadi kalau kita ingin iseng-iseng menulis artikel feature, itu bisa kita tulis dan bisa kita upload gitu ke media sosial ataupun ke media-media online lainnya. Jadi kalau misalkan kita suka menulis ya, itu pasti gampang karena feature ini bisa dibilang cukup penulisan yang ringan, mudah gitu, karena nggak terlalu berat dan nggak terpaku oleh waktu. Jadi kapan saja, di mana saja bisa menulis dengan unsur gaya sastra dan juga ringan, baik di menulisnya ataupun dibacanya pun ringan, seperti itu. Nah, pembahasan terakhir yang mungkin bisa saya rangkum dari materi kelompok 5 ini adalah tentang struktur penulisan feature. Mungkin tidak beda jauh dengan penulisan berita, cuman ada dua yang membedakan dari penulisan feature. Yang pertama adalah sama halnya dengan berita, yaitu menentukan tema dan judul dari suatu penulisan feature. Yang kedua itu ada lead, yang dimana suatu awalan tulisan feature. Itu juga ada di berita. Nah, di feature pun ada gitu. Yang ketiga ini yang membedakan bahwa antara penulisan feature dengan penulisan berita. Yang ketiga itu adalah ada bridge. Bridge itu merupakan suatu hubungan antara lead dengan isinya gitu. Nah, setelah bridge itu ada body. Nah, beda bridge dengan body itu beda. Body itu menggabungkan antara isinya, narasi, dan juga
isi utama kita. Beda dengan bridge, mungkin bridge itu adalah gabungan, setelah lead itu digabungan beberapa narasi dan lead yang kita punya gitu. Nah, body ini adalah sumber utama ataupun isi yang bakal kita tulis di dalam feature tersebut. Nah, setelah body adanya kesimpulan dan juga penutup. Mungkin tidak beda jauh dengan penulisan berita ya teman-teman, cuman tadi membedakan adalah dua, antara bridge dan body gitu. Membedakan dua pun itu juga termasuk halnya bisa kita lakukan karena penulisan feature itu cukup ringan untuk kita buat gitu. Karena menurut saya sekedar kita menulis pengalaman kita saat jalan-jalan pun itu udah dibilang dari penulisan feature gitu. Jadi cukup mudah untuk kita tulis penulisan feature. Mungkin anak-anak feature juga pengalaman ya menulis feature gimana gitu. Mungkin itu saja dari aku tentang materi yang disampaikan oleh kelompok 5 tinta terkait materinya, yaitu mengenal penulisan artikel feature dengan menuliskan contoh dan juga struktur dan lain sebagainya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.